Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 8 semua? Ibu harap kalian baik-baik saja dan selalu tetap menjaga kesehatan kalian di rumah dengan pola hidup yang sehat. Jangan lupa bila keluar rumah kalian harus memakai masker dan mencuci tangan setelah bepergian ataupun mau pergi atau pulang dari luar. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pada kali ini yaitu seni musik. Ibu akan membahas tentang musik tradisional Indonesia. Apa itu musik? Kita akan lihat di sini. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar seni rupa. Dan kalian mungkin sudah tahu dalam seni budaya itu ada jenisnya, yaitu jenis seni rupa, seni musik, seni tari, kemudian seni teater. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu seni rupa. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas seni musik, yaitu yang berhubungan dengan musik tradisional Indonesia. Standar kompetensi pada pertemuan kita kali ini yaitu mengapresiasi karya seni musik, mengekspresikan diri berkaitan dengan karya seni musik. Kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi fungsi dan latar belakang musik, menunjukkan nilai-nilai musikal dari hasil pengalaman musikal yang didapatkan melalui pertunjukan musik, memainkan musik, mendiskusikan persiapan pertunjukan musik yang diselenggarakan di sekolah, mendiskusikan suatu pertunjukan musik. Dalam musik tradisional Indonesia itu meliputi pelajaran kita pada kali ini yang akan kita bahas yaitu musik Betawi, musik Bali, gamelan Jawa, angklung Jawa Barat, dan sampai Kalimantan Timur. Nah, dalam kelima ini yang akan kita pelajari yaitu musik-musik tradisionalnya. Oke, selanjutnya dalam seni musik ini ada gambang kromong. Gambang kromong diambil dari nama dua buah alat musik yaitu gambang dan kromong. Ini salah satu jenis alat musik tradisional dari daerah Jawa. Kemudian bukan dari Jawa, tapi ini dari Betawi. Gambang kromong Betawi. Di sini sudah ada, Ibu lihat di sini, kalian lihat ya, ada gambar gambang kromong, orkes gambang kromong. Nah, yang terdiri dari berbagai macam alat musik tradisional. Makanya ini dinamakan gambang kromong. Jadi kumpulan alat musik tradisional Betawi yang memiliki yang membuat suatu orkes yang disebut dengan gambang kromong. Oke, selanjutnya tanjidor. Nah, dalam musik Betawi itu ada yang disebut tadi gambang kromong dan tanjidor. Apa itu tanjidor? Ini kita bisa lihat, tanjidor yaitu sejenis orkes Betawi yang menggunakan alat-alat barat, terutama alat tiup. Ya, ingat ya, kalau tanjidor itu dia musik orkes Betawi dengan keutamaan alatnya ditiup. Nah, seperti ini. Ini ada contoh orang yang memainkan alat musik tersebut dengan cara ditiup. Ini alatnya namanya ini tanjidor. Dia ada macamnya, ada yang besar, mungkin ada yang sedang, dan ada yang kecil. Dan suaranya pun berbeda. Dilihat dari bentuk
ukuran dari alat musik tersebut. Semakin besar alat musiknya, maka suaranya akan mengeluarkan suara yang besar dan agak ngebas. Mungkin dia kalau yang kecil dia lebih nyaring suaranya, kedengarannya. Oke, selanjutnya samrah. Apa itu samrah? Samrah yaitu ansambel musik yang hidup di Betawi yang dipengaruhi musik Arab dan Melayu. Nah, kalau di daerah Betawi, mungkin yang sudah sering ke Jakarta, kalian sering melihat ya musik-musik Betawi selain tanjidor, gambang kromong tadi, di sini ada samrah. Samrah ini dia ke Arab-Araban. Dia Melayu tapi dia ada berbau Arabnya. Di situ kenapa dia dikatakan mempengaruhi musik Arab, karena ada alat musik yang seperti gambus. Gambus itu kan alat musik yang dari Arab. Nah, dimainkan dibuatlah satu kumpulan dengan alat Betawi. Makanya ada unsur Arabnya. Seperti apa alatnya? Nah, kalian bisa lihat di gambar tertera. Ini namanya samrah. Ada gitar, ada biola. Nah, ini namanya gambus. Nah, yang besar ini gambus. Ya itulah tadi, gambus itu kan bisa berasal dari Arab, musik Arab. Nah, kemudian ini kendang. Nah, di sini alat musiknya, orkestranya. Satu kesatuan alat musik tradisional ini disebut samrah. Alat musik samrah. Itu tadi alat musik dari daerah Betawi. Nah, ini ada lagi alat musik yang dari daerah Betawi yaitu keroncong tugu. Keroncong tugu. Ini jenis alat orkestra keroncong tugu. Nama orkestranya keroncong tugu. Nama alat musik perpaduan musik-musik yang gitar, biola, kendang, gambus, kemudian tanjidor dijadikan sebuah kesatuan dinamakan keroncong tugu. Jadi alat inilah yang disebut dengan keroncong tugu. Kemudian gambang roncak. Nah, apa itu gambang roncak? Gambang roncak adalah kesenian yang digunakan untuk mengiringi cerita-cerita Betawi yang dibawakan dalam bentuk pantun berkait. Itu namanya gambang roncak. Nah, dia masih bentuk jenis alat musik tradisional Betawi. Betawi itu tahu ya nak ya, daerah Jakarta, daerah istimewa Jakarta itu namanya banyak suku Betawi. Nah, disitulah banyak seniman-seniman Betawi. Mereka membuat suatu kumpulan orkestra Betawi yang disebut tadi tanjidor, yang ibu sebutkan tadi, kemudian gambang roncang salah satunya. Dan selanjutnya di sini rebana. Ada alat musik rebana. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan alat yang rebana. Apalagi di lingkungan kita sering sekali banyak kita jumpai di acara pernikahan-pernikahan. Nah, alat ini sebagai sarana atau ritual penyambutan tamu, kemudian acara-acara pernikahan, arak-arakan pengantin, mungkin acara untuk keagamaan, bisa dipakai rebana, sering kita jumpai ya. Apalagi di daerah kita alat ini memang sangat berpengaruh dengan suku kita, khususnya Sumatera Selatan ataupun Semendo ya. Semendo itu ya, daerah Semendo itu banyak sekali menggunakan alat rebana. Nah, pada umumnya rebana ini memang secara umum dia dari alat tradisional diambil dari Arab ke Arab-Araban, tapi karena mengingat penggunaan dan kebutuhan masyarakat menggunakan alat ini banyak sekali untuk sarana
pernikahan, keagamaan, penyambutan tamu, maka alat ini sekarang sudah tidak asing lagi kita jumpai. Dan bahkan untuk pengiring tarian ya, alat ini juga sebagai pengiring tarian. Macam-macam rebana itu banyak sekali. Nah, ada rebana ketimpring, kemudian ada rebana birda, ada rebana hadroh, dan ada rebana biang, rebana dor, rebana qasida, dan rebana maulid. Nah, tadi sudah kita lihat ya. Kemudian sudah kita pelajari jenis rebana tadi. Mungkin kalian sudah terpikir ya nak seperti apa alatnya, dan bahkan mungkin dulu pernah ada yang sudah pegang alatnya langsung ya. Dengan alat itu digunakan seperti apa? Dengan dipukul atau ditepuk lah ya, ditepuk. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang musik Bali. Kalau tadi daerah Betawi, sekarang musik Bali. Nah, musik Bali ini di setiap kegiatan mempunyai kesenian khusus yang ditampilkan ketika melakukan ritual. Nah, pada umumnya kalau di Bali itu kan banyak agama-agama Hindu, Buddha di sana ya. Dan mereka ritualnya biasanya dengan upacara keagamaan. Nah, dengan upacara keagamaan itu mereka diiringi dengan musik-musik ritual. Nah, musik itu salah satunya yaitu gamelan untuk upacara. Seperti kalian lihat di sini, gamelan untuk upacara. Ada apa saja gamelan untuk upacara itu? Ada gamelan luang, ya. Kemudian ada gamelan angklung dan gamelan gambang. Nah, kalau di Bali ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah ke Bali, sudah melihat upacara pemakaman, kemudian upacara penyambutan tamu. Mereka tidak terlepas dari musik Bali. Ada alat musik ritual yang mengiringi mereka berdoa. Ya, mereka berdoanya kan seperti bernyanyi. Ada yang seperti bernyanyi dengan pengucapan-pengucapan mantra-mantra. Nah, itu salah satu upacara mereka, di mana dalam upacara ritual itu mereka sama seperti kita orang Islam berdoanya dengan khusyuk. Jadi dalam upacara itu mereka selalu diiringi dengan musik-musik Bali, gamelan Bali. Oke ya anak-anak, masih semangat untuk belajar seni musik pada pertemuan kita kali ini? Kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua, gamelan untuk hiburan. Nah, selain untuk upacara adat, musik Bali juga sebagai gamelan untuk hiburan. Nah, yang dipakai yaitu seperti ini. Nah, ini gong gede, namanya gong gede, dimainkan waktu tahun baru. Nah, mereka kalau di Bali kan terkenal dengan daerah pariwisata mancanegara ya, apalagi di sana pada turis-turis pada berdatangan ke Bali pada saat akan tahun baru. Jadi mereka ingin menyambut tahun baru di Bali. Nah, untuk penyambutan untuk memeriahkan acara tahun baru itu, maka ditampilkanlah gong gede. Ini namanya gong gede, dimainkan pada waktu tahun baru, di mana alat-alatnya sangat banyak sekali, alat tradisional Bali. Ini namanya gong gede. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Bali, jangan lupa kalian lihat tuh alat tradisionalnya. Inilah yang dinamakan gong gede, ya. Apalagi kalau kalian pas akan merayakan tahun baru di sana. Waduh, asik sekali ya, Nak. Pasti kalian merasakan bagaimana suasana di sana dan alat musik khas daerah sana. Namanya gong gede. Oke, selanjutnya
ada gamelan joget bumbung atau yang disebut dengan gerantang. Nah, ini ada gambarnya yang tertera di layar kalian. Kalian lihat, ini namanya gamelan joget bumbung atau gerantang. Digunakan untuk mengiringi tari joget. Nah, tari joget itu tari yang berasal dari Bali. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang seni tari. Tapi ini kita akan bahas alat musik tradisionalnya. Ini alat musik gamelan joget bumbung. Dia seperti bilirah dan bisa juga seperti tanjidor ya. Mungkin dia semacam sejenis itu. Kita belum lihat secara nyatanya, kita lihat hanya gambarnya saja dulu ya. Nanti mungkin kalau kalian sudah melihat langsung, kalian akan tahu, oh ini yang dibilang oleh ibu gamelan joget bumbung seperti ini. Ini dipukul. Ini ada setik untuk memukulnya ya, seperti bilirah, mungkin kalian sudah tahu. Dia bilahan-bilahan tapi bukan bambu. Ini besi ya, hanya saja dikelilingi oleh kayu dan dengan pukulan dia akan mengeluarkan bunyi atau nada. Kemudian yang keempat, gamelan gambuh. Gamelan gambuh bersifat gending yang ditarikan, juga terdapat penyanyi. Nah, gamelan gambuh juga biasanya untuk pengiring tarian dan juga pengiring nyanyian. Dia bisa juga. Oke, yang ketiga selanjutnya gamelan Jawa. Nah, ini gamelan Jawa. Lihat pada layar kalian ada gambar. Nah, yang pernah jalan-jalan ke Jogja pasti sudah tidak asing lihat ini. Nah, ini namanya gamelan Jawa. Kalau di Jogja itu ada di daerah museumnya itu ya. Museum Jogja, bukan museum ya, apa ya, Joglo apa namanya itu ya, di Jawa itu. Yang pernah ke sana ya di museum, ibu juga pernah berjumpain di museum. Di situ ada gamelan seperti ini, dan pemainnya kalau di Jawa itu sudah tua-tua, tapi yang muda juga banyak, karena yang muda mereka belajar. Jadi mereka yang tua tetap berkarya dan yang muda akan selalu diajarkan untuk menggantikan yang tua tadi. Jadi nggak heran kalau di sana pemainnya pada pakai belangkon, kebaya, nenek-nenek ya, mbah kakung, mbah uti ya. Memang mereka mahir, mereka sudah terlatih dari kecil. Jadi mereka sudah dilatih bisa memainkan gamelan ini. Nah, terdapat gamelan laras, pelok yang disebut gamelan pelok, serta gamelan berlaras selendro yang disebut gamelan selendro. Ini namanya gamelan Jawa. Kalau di keraton ya, oh iya ibu lupa, keraton namanya, keraton Jawa. Nah, itu ada. Tapi kalau di daerah Jogja, pokoknya di mana-mana itu suka banyak gamelan ini. Dan apalagi kalau acara ritual pengantin Solo Jogja, misalnya pengantin keraton, atau bangsawan keraton datang. Nah, itu diiringi dengan musik-musik seperti ini. Nah, bisa sebagai sarana pernikahan, sarana upacara adat, sarana sebagai sarana pengiring tarian ya. Jadi ini namanya gamelan Jawa. Perangkat-perangkat gamelan. Nah, dalam gamelan itu ada banyak sekali perangkat yang lain. Yang pertama bonang. Apa itu bonang? Ya ini seperti gong satu set. Nah, ini banyak gongnya. Ini namanya bonang. Nah, jangan kalian ini untuk memanggil Mamang es tungtung ya. Kalian taunya ini gong untuk memanggil jualan es tungtung, bukan. Ini
gong namanya bonang. Jadi dia satu seperangkat, satu set ini itu namanya bonang. Ini bunyinya beda-beda, ibarat dia memiliki nada yang berbeda. Semakin besar bonangnya, maka bunyinya juga semakin lebih kelihatan, kedengaran besar. Kemudian saron. Nah, saron ini namanya saron. Ini dipukul. Nah, mungkin kalian sering ngelihat kalau topeng monyet suka di pasar-pasar ya. Nah, ini mereka menggunakan saron. Klinang klinung, klinang klinung. Nah, itu bunyinya seperti itu. Jadi dia dipukul. Dipukul ya. Jadi harus tahu. Kemudian yang ketiga gender. Nah, hampir sama dengan saron tadi, tapi dia lebih besar. Kalau saron dia kecil, bilahannya terdiri hanya 8, mungkin 7. Kalau ini dia 15 lebih ya. Nah, bilah-bilahan besinya dan memiliki nadanya yang berbeda. Ini namanya gender. Kemudian yang selanjutnya 4 slentem. Nah, sama, hampir sama dengan saron tadi, tapi dia memiliki permukaan yang tinggi sehingga bunyi yang dihasilkan itu akan nampak terdengar dengan jelas. Mungkin dia beda ukuran dengan yang tadi. Itu slentem. Nah, selanjutnya 5 gong. Gong seperti apa? Sudah tahu ya gongnya tadi. Kemudian fungsi gamelan. Fungsi gamelan itu satu sebagai hiburan, yaitu gamelan ageng ya, gamelan ageng. Kemudian yang kedua upacara, sebagai upacara, saran upacara. Nah, kalau untuk upacara yang dipakai biasanya yang keempat ini, gamelan kodok ngorek, gamelan monggang, gamelan sekaten, gamelan cara balen. Nah, ini salah satu jenis musik tradisional dari daerah Jawa ya. Kalian harus bisa membedakan. Tadi kita sudah belajar yang dari daerah Betawi, kemudian daerah Jawa. Kemudian yang keempat dari daerah Jawa Barat, alat musik tradisional. Mungkin kalian sudah tidak asing. Lihat di layar kalian itu ada gambar angklung. Nah, kalau angklung ini dari daerah Jawa Barat. Angklung ini dari bambu. Ya, kemudian dia terdiri dari nada-nada yang berbeda. Memiliki nada yang berbeda. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung ini sudah diakui di internasional ya. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda. Digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok. Nah, tadi selendro. Kita sudah bicara yang sebelumnya tadi ya. Madenda, angklung jenis ini disebut angklung tahu buhun. Kemudian angklung ini dipopulerkan oleh Kang Daeng Sutikno. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya siapa Kang Daeng itu, yaitu orang yang membuat angklung berlaraskan diatonis. Nah, yang pertama sekali menciptakan angklung ini Kang Daeng Sutikna. Nada-nada angklung dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor, memiliki 3 nada, yaitu nada badut, nada badeng, ya, 3, dan kemudian nada angklung buncis. Nah, jadi dalam angklung ini ada 3, memiliki 3 nada, badut, badeng, dan buncis. Nah, kemudian jenis-jenis angklung
terdiri dari angklung kanekas ya. Mungkin kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 65 itu ada penjelasannya, sejarah angklung musik tradisional Jawa Barat. Angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Magic ya, mungkin ya ritual ya. Kemudian yang kedua, angklung gubrak. Nah, angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg. Juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Nah, mungkin pada waktu itu Kang Daeng mungkin ceritanya ya sedang mengembala, kemudian di pinggir sawah dan melihat ada bambu dibuatnya sebagai alat musik, yaitu sampai sekarang namanya angklung. Kemudian angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun, digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Nah, jadi mungkin pada waktu itu cara mereka mensyukuri hasil panen mereka dengan cara mereka bermain angklung sambil membacakan rasa syukur mereka atau pujian-pujian mereka dengan diiringi alat musik angklung. Kemudian 4, angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai perhubungan dengan ritual padi. Ya, berarti mereka memang kebanyakan menggunakan angklung itu sebagai ritual rasa syukur mereka atas hasil panen yang mereka dapatkan. Ya, karena mungkin mereka mayoritas petaninya yaitu padi, sawah ya. Jadi mereka mayoritas bercocok padi di sawah. Kemudian angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanam padi. Nah, di situ juga ada macam-macam, tadi sudah dijelaskan. Ada macam-macam selain yang Ibu sebutkan tadi. Angklung juga ada angklung modern dan tradisi Sunda. Yang modern mungkin tadi yang diciptakan oleh Kang Daeng Sutikna. Kemudian angklung tradisi Sunda itu diciptakan oleh Ujo Ngalagena. Ini salah satu tokoh. Jadi kalian harus tahu tokoh-tokoh pencipta angklung di Indonesia ada 2, yaitu angklung modern dan tradisional. Kalau dia modern, Daeng Sutikna, dan tradisi Sunda Ujo Ngalagena ya. Oke, kalian tentu tidak sabar ingin bermain angklung ya. Nah, nanti pada pertemuan kita mudah-mudahan kita sudah bisa tatap muka kembali. Kita bisa bermain angklung di kelas, di sekolah, karena di sekolah sudah menyiapkan alat musik angklung ya. Jadi kalau kita sudah bermain angklung, seru ya, pasti asik sekali ya. Apalagi ditambah dengan alat-alat musik pengikut lainnya. Kemudian yang kelima, sampe. Apa itu sampe? Adalah alat musik tradisional suku Dayak, Kenyah, Kalimantan Timur. Nah, ini sampe yaitu alat musik Kalimantan Timur Dayak, alat musik suku Dayak. Alat musik ini dipetik, mempunyai dawai atau tali. Jumlah tali bisa 3 atau 4. Kemudian bentuk dan ukuran sampe ada panjangnya kurang lebih 1 sampai 1,25 meter ya. Termasuk kepalanya ini ada gambarnya. Ini namanya alat musik sampe ya.
Jangan kalian bilang perahu. Ini dari kayu, kemudian dia ada senarnya. Kemudian lebar bahunya kurang lebih 25 atau 30. Nah, ini lebarnya. Kalau ini kan panjang ya, ini lebar. Bagian bawahnya kurang lebih 15 cm. Nah, bagian bawahnya dia kurang lebih 15 cm. Ini namanya alat musik sampai yang berasal dari daerah suku Dayak Kalimantan Timur. Kalian harus tahu ya. Sebenarnya banyak sekali alat-alat musik yang belum termasuk di dalam yang kita pelajari ini. Tapi yang kita pelajari saat ini hanya 4 dulu. Alat musik Betawi, kemudian alat musik Jawa, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur ya. Nah, kemudian tadi kalian sudah mendengarkan apa yang Ibu sebut dengan alat musik tradisional, kemudian alat musik, terutama alat musik yang dari daerah Betawi apa saja, kemudian ada alat musik dari Jawa Tengah, ada alat musik dari Jawa Barat. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kalian akan Ibu suruh menjelaskan, kalian buat di buku latihan. Jadi menceritakan berasal dari daerah manakah alat musik angklung. Jadi kalian harus tahu, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalian cari lagi di buku, kalian bisa buka buku atau bisa kalian buka kembali video pembelajaran ini dari awal. Kalian akan menemukan jawaban yang Ibu minta di sini. Hanya 4 soal saja kalian kerjakan di buku latihan. Soal yang pertama menceritakan berasal dari daerah manakah alat musik angklung. Kemudian yang kedua menggunakan tangga nada apa saja alat musik angklung. Kemudian yang ketiga dengan cara memainkannya seperti apa alat musik angklung. Dan yang keempat fungsi alat tersebut apa fungsinya. Nah, jadi hanya itu saja pertanyaannya, tidak banyak-banyak, dan Ibu harap kalian sudah banyak mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi dari awal tentang materi kita musik tradisional. Dan hanya itu saja, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.